Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'tidalun nadhri wal amal. Ya, keiktidalan, keseimbangan teori dan amal, praktek. Naam. As-sabi'u i'tidalun nadhri wal amali la budda min istima'ihima fi qalbi al-mu'mini ma'an. Fala yanfa'u khawfun biduni raja'in wala raja'un biduni khawfin. ومتى حل الرجاء دون الخوف أو العكس يحل القنوط واليأس من رحمة الله تعالى. Maka di dalam hati mukmin mesti ada terhimpun dua tersebut, roja dan khauf. Maka khauf tanpa roja atau roja tanpa khauf itu tidak berguna. Apabila ada roja tanpa khauf atau sebaliknya, maka akan masuk rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi, ar-raja'u hadun yahdu bihi fi sayrihi ila Allah wa yatibu lahu al-masir wa yahuthuhu alaihi wa yab'athuhu ala mulazamatihi. فلولا الرجاء لما سار أحد فإن الخوف وحده لا يحرك العبد وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويهدوه الرجاء. الخوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخوف. وكل راج خائف وكل خائف راج. ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف والتحديث أنه ملازم له. فكل راج خائف من فوات مرجوه والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. Maka Syekh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau berkata bahwasanya roja itu akan seiring berjalan dalam menuju kepada Allah. Ya, hada yahdu bihi fi sayrihi ilallah wa yatibu lahul masir. Dengan harapan itu maka perjalanan itu menjadi mudah, menjadi enak. Kalau tidak ada harapan, perjalanan itu ya menjadi tidak enak ya. Dan roja itu juga mendorong dia untuk terus berjalan, yang memotivasi dia itu roja. Harapan kan yang membuat kita terus berjalan itu. Dan juga yub'isuhu ala mulazamatihi, ya, mendorong, membangkitkan dia untuk terus komitmen. Kalau tidak ada roja, maka tidak ada orang yang ya berjalan, tidak ada orang yang terus bertahan untuk berjalan. Takut saja tidak menggerakkan dia untuk berbuat, untuk beramal, untuk terus ya. Yang menggerakkan itu rasa cinta, dia suka itu maka dia tergerak untuk pergi. Lalu yang menakutkan dia adalah rasa kecemasannya, yang mengganggu dia, iz'aj. Yang mengganggunya dia adalah rasa takut. Dan yang menemaninya untuk terus berjalan itu rasa harap. Jadi cinta akan menimbulkan harap dan takut, maka dia tidak akan pernah berhenti untuk sampai kepada tujuan. Maka khauf disertai dengan roja, dan roja juga menyertai takut. Setiap orang yang berharap, dia orang yang takut. Setiap orang yang takut, dia orang yang berharap. Untuk Untuk perkara ini maka wuqu'ir roja, jatuhnya roja, wuku itu iqa, yani pengiringan roja yang baik itu di tempat yang di dalamnya ada rasa takut gitu. Jadi roja yang baik ada di tempat rasa takut. Orang maksiat itu kan tempatnya takut. Dan orang yang maksiat jika hatinya hidup maka timbul ketakutan. Maka tidak boleh dalam keadaan maksiat itu orang dibiarkan dengan rasa takut, maka dikasih harapan.
Maka artinya Allah juga berkata, orang yang melampaui batas janganlah berputus asa, karena Allah akan mengampunkan semua dosamu. Itu kan udah yang alladzina asrafu ala anfusihim, ya. Udah yang berlebihan itu berbuat dosanya. Ya. Kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Itu. Tapi masalahnya orang berada di dosa enggak ada rasa takut. Adanya rasa harap. Nah, ini tidak sehat itu jiwanya tuh. Sakit jiwanya berarti. Ya, maka jika ada rasa takut, maka dia perlu rasa harap. Nabi ketika ada orang bertanya dengan penuh ketakutan, jawaban Nabi adalah harapan. Gitu. Karena orang tidak boleh terjebak kepada takut saja atau harapan saja. Tahqiq annahu mulazimun lahu. Takut dan harap itu selalu menyertai. Setiap rajin khaib, dari luputnya yang diharapkan, dan setiap takut tanpa harap itu akan putus asa. Nah, من المعلوم أن الخوف من الله سبحانه وتعالى فرض على كل واحد يمنع العبد من الوقوع في المعاصي. Kita tahu takut itu wajib kepada Allah, itu yang mencegah kita untuk melakukan maksiat. وقد دعا الحق تبارك وتعالى عباده إلى الخوف منه وحده. قال عز وجل فإياي فارهبون. Fa'iyaya farhabun, Allah mengatakan takutlah kepadaku. Gitu. Fa'iyaya farhabun. Nah. وجعل الله جل شأنه الخوف من صفات المؤمنين في قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Maka sifat takut itu Allah menjadikannya sebagai sifat orang mukmin. Fala takhafuhum, jangan takut mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku. Itu ada nun dan ya mutakalim yang dibuang di situ, ditakdirkan wa khafuni karena dia muta'ad. In kuntum mu'minin, jika engkau beriman. Jadi iman itu konsekuensinya takut. Nah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayati walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Qalat Aisyah ahum alladhina yashrabuna al-khamra wa yasrukun? Qala la ya bint Siddiq walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yaqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Sayyidatuna Aisyah bertanya tentang ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah diberikan oleh Allah apa yang telah diberikan kepadanya dan hati mereka penuh rasa takut. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya, siapa mereka itu? Ya, yang mendapatkan anugerah dari Allah tapi penuh rasa takut. Apakah mereka berdosa? Minum khamar, mencuri? Bukan. Mereka itu orang yang puasa, sholat, bersedekah. Artinya orang beriman. Mereka takut tidak diterima. Mereka takut tidak diterima. Mereka lah orang-orang yang yusari'una fil khair, berlomba-lomba untuk segera melakukan kebaikan. Nah, فالخوف من الله تعالى ومن عدم القبول العمل يبعث المؤمن على مراقبة نفسه ومحاسبتها ومحاولة معالجة عيوبها والمواظبة على العلم والعمل ويكون حاله حال من وقع في مخالف سمع ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلك وقوة المراقبة والمحاسبة قوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف الذي هو تألم القلب واحتراقه وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة والمجاهدة بجلال الله وصفاته وأفعاله وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. Nah, takut kepada Allah dan takut tidak diterima amalnya, inilah yang
mendorong orang mukmin untuk muraqabah, ya, untuk muraqabah dirinya, muhasabah dirinya, mengawasi dirinya. Ya, muraqabah itu pengawasan dalam arti bahwa agar ibadah dia itu untuk Allah, itu namanya muraqabah. Muraqabah itu seperti orang kerja diawasi oleh bos. Ya. Karena kalau ditinggal aja bos tidur dah tuh. Ya, makanya dikasih CCTV supaya bos melihat dari kamarnya. Nah, orang yang kerja juga itu muraqabah kepada bos. Ya, waduh, bos gua ngeliatin. Gitu. Agar dia bekerja betul-betul sesuai dengan perintah bos. Nah, maka orang yang muraqabah itu orang yang memang yang penuh rasa takut, ya, muraqabah itu. Ya, kalau nggak ada takut, ya nggak, ya bodoh amat. Ya. Itu mah karena ada CCTV aja dia jadi rajin. Seperti orang jalan di jalanan kan, ya, melanggar perboden di stop sama polisi. Kamu nggak tahu pak? Ya, kok dilanggar? Saya nggak tahu kalau bapak ada, kan gitu. Kalau tahu tuh ada bapak saya, nah itu kan nggak takut namanya. Ya. Maka dulu zaman Soeharto itu ada istilahnya waskat supaya jangan korupsi. Ya. Ada program waskat, pengawasan melekat katanya. Masing-masing ngawasin diri untuk tidak korupsi, ya mana ada. Ya. Malah masing-masing ngawasin diri agar aman korupsinya kan. Gitu. Nah, orang yang tidak punya ruqyah, maka dia minta kepada Allah agar Allah memberi ruqyah, memberi syuhud. Nah, upaya untuk mendapatkan syuhud itu adalah muraqabah. Apa muraqabah itu? Meluruskan perbuatan hanya untuk Allah. Maka pengawasnya Allah, jangan yang lain. Bukan pengawasnya orang. Ya. Gimana ini? Orang udah anggap saya baik belum nih? Itu kan namanya muraqabahnya muraqabatun nas. Kalau muraqabatullah, bodoh amat orang, yang penting Allah. Apabila dia berbuat ini, maka dia akan musyahadah. Arti ihsan itu secara praktis, itu arti praktis namanya. Anta budallah ka'annaka tarah. Orang yang ihsan adalah orang yang beribadah, ru'yahnya sudah Allah. Bagaimana fa in lam takun tarah? Jika engkau belum punya ru'yah, fa innahu yara. Allah yang akan memberikan ru'yah kepadamu, maka mintalah, itulah muraqabah. Maka ulama mengatakan muraqabah ini, ya, jadikan Allah pengawasnya. Nah, maka di sini dikatakan takut kepada Allah, takut tidak diterima, takut inilah yang menimbulkan muraqabah, muhasabah. Karena takut memang permulaan. Tasawuf kan ada dua makna. Mana muraqabah, ini bidayah. Ini memang mesti punya rasa takut. Kalau enggak, ya enggak dapat. Yang kedua adalah muhasabah. Ya, ini adalah syuhud, musyahadah. Baru itu ar-raja. Ya. Harap. Maka dia berusaha untuk mengobati uyubnya. Ya. Ini takut ini. Takut ini menimbulkan mukmin muraqabah. Ya. Muraqabati nafsi wa muhasabati nafsi wa muhawalati mu'alajati uyubiha. Ya. Berusaha untuk mengobati uyubnya. Wal muwadzabati alal ilmi wal amal. Tekun berilmu dan beramal. Maka situasi dia itu seperti orang yang berada di makhalib sabu'in dorin tuh, di cengkraman binatang buas yang serem. Ya. La yadri ayaghfalu anhum fayaflit. Dia tidak tahu kalau lalai aja dikit hancur udah. Ya kan kita lagi ya, mutafarras gitu. Lagi jadi mangsa itu. Fi makhalib udah di cengkraman binatang buas. Maka kita pikir, waduh, memperhatikan itu ilustrasinya itu. Ya, macan udah lagi di depan begini. Kita kan hati-hati. Ya, ini muraqabah namanya. Ya. Atau menyerang dia, maka dia mati.
Adapun kekuatan muraqabah, muhasabah ini berapa kuatnya tergantung kuatnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rasa takut itu muncul dari tambahnya pengetahuan dia tentang Allah. Ya, maka untuk mengisi untuk mengisi rasa takut itu adalah dia perlu mengisi dengan mawaiz, tazkirah, tausiah yang berkaitan tentang nafsu, tentang ibadah dan lain sebagainya. Ya, karena kuatnya muraqabah dan muhasabah itu tergantung kuatnya takut, yaitu takut itu ta'allumul qalbi wahtiraquh. Ya. Pedih dan rasa sakit, rasa terbakar. Takutnya itu. Dan kekuatan takut ini tadi, ya, kekuatnya takut ini itu bergantung kepada kekuatannya ma'rifah itu. Ya, ma'rifah dan mujahadah kepada keagungan Allah, sifat Allah, afal Allah, dan uyub nafs. Ya, wa ma bayna yadayha minal akhtari wal ahwal. Dan di antara dan sesuatu yang bahaya dan sesuatu yang ahwal, sesuatu yang menggoncangkan, yang membahayakan, yang ada di depan dia. Ya, baik. ومعرفة الحق تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته واستكبار عظمته وإجلاله هي الباعث على الخوف منه سبحانه فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف وكلما كان العبد أقرب إلى الله عز وجل كلما كان أتقى وأخشى لربه جل وعلا. Ma'rifat kepada Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, itulah yang dapat menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah. Ini yang memotivasi dia untuk timbulnya rasa takut. Kita mesti sering menghadirkan keagungan Allah. Ya. Orang yang belum merasa Allah itu agung, ya mesti diupayakan, karena ini akhlak, termasuk akhlak yang muktasab, yang diusahakan, yang dicari melalui ibadah. Ibadah apabila kita karena Allah, maka akan Allah berikan sifat jamalnya itu, ya, maqamat ruhiyah. Jika Allah berikan sifat itu, yang terjadi bukan sombong. Allah berikan sifat taubat, sifat zuhud, sifat sabar, sifat ikhlas, sifat ridha, sifat sidiq, sifat yakin, sifat mahabbah. Ya, itu kan penuh tuh, sempurna tuh jiwa dia. Itu yang terjadi bukan sombong, bukan. Tetapi yang terjadi malah dia hilang yang agung Allah. Ya, karena dia punya sifat untuk menyabari, ya Allah dari Allah. Ya. Karena begini, apabila Allah berikan sifat, ini termasuk akhlak yang muktasab, akhlak yang memang diwarisi, ya, dari Nabi, ya, melalui qudwah, melalui itu muktasab. Akhlak yang kita dapati dari ibadah kita karena Allah. Itu Allah akan kasih itu. Orang sufi menyebutnya anwar. Ya, apabila itu terisi, ya, jiwa ini dengan sifat-sifat itu, setiap sifat itu kan membawa cahaya, ya. Memang itu cahaya bentuknya. Orang sufi meyakini itu cahaya. Kalau ditanya, Allah ngasih sifat-sifat mulia, maqamat ruhiyah, ya, sifat terpuji, itu apa? Cahaya itu. Ya, kalau hati yang kosong dari sifat itu masih muzlimah, gelap. Ya, ruangan gelap dikasih satu lilin misalnya, nah kan satu sisi ini terang nih, bagian lain masih gelap. Kasih lagi, sampai dia menjadi, ya, semuanya cahaya. Artinya satu sifat itu sudah punya ma'rifat kepada Allah. Sudah punya cahaya yang menyingkap kegelapan, kegaiban. Bagaimana kalau ruang hatinya penuh cahaya itu?
maka kasyaf. Ya. Itu yang membuat dia syuhud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apabila bertambah sifat itu ya, maka dia bertambah takut kepada Allah, merasa besar tuh Allah tuh dia nggak ada. Karena dia mengaku Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Allah dengan sifat-sifat yang Allah berikan, dan itu sifat Allah. Untuk melihat jelmaan tajalli sifat Allah juga ya, pada dirinya dan pada orang lain. Itu dia telah mendapat ampunan yang teragung, yaitu penyaksian bahwa dia tiada, bahwa dia semuanya Allah yang memberikan. Itu ampunan yang teragung ya. Bukan sekedar ampunan kecil bagi seorang pemula, tetapi ampunan yang paling besar, syuhudullah, hudurullah. Itu syuhud. Itu sebab dia takut terus ya, seperti takutnya gambar yang muncul oleh proyektor. Takut proyektornya mati, nggak munculin dia di sini, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dia berharap terus terang itu terus ya, mati saja. Ya. Maka bagi dia ridho ya kepada Allah itu seperti yang sebelumnya kita terangkan. Semakin dekat, semakin takut, semakin dekat. Ya. Semakin takwa, semakin takut. وقد وصف الحق جل في علاه الملائكة المقربين الذين اصطفاهم على كثير من عباده بأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك وصف الأنبياء والرسل بأنهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال تعالى عن العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. Di Al-Quran Allah memberikan sifat takut pada malaikat muqarrabin yang dipilihnya itu. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ya. Mereka takut kepada Allah yang ada di atas kekuasaan mereka itu, maka mereka melakukan perintah, semua perintah ya. Begitu juga Allah memuji sifat anbiya. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan takut kepada Allah, dan tidak ada yang mereka takuti siapapun melainkan Allah. Kepada ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Baik. Wa ala hadhihi al-kayfiyati kana khawful 'arifin billahi 'azza wa jalla alladhina salaku tariqal haqqi wal ma'rifah. Falaqad balaghu bi khawfihim min Allah ta'ala wa khashyatihim lahu manazila 'azimatan. Qarabathum min al-haqqi jalla sha'nuhu. Hadha al-imam al-Junaidi الذي بلغ خوفه من الله سبحانه على درجات يقول ما أحب أن أموت حيث أعرف أخاف ألا تقبلني الأرض وأفتضح. Ya beginilah di atas cara inilah ya orang-orang arifin itu takut kepada Allah itu. Mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan hak dan jalan ma'rifah ya, mereka orang yang telah mencapai takut kepada Allah ya, dengan manazil azimah, kedudukan yang tinggi itu. Dengan sebab rasa takut mereka mencapai kedudukan yang tinggi ya, dimana kedudukan itulah yang mendekatkan mereka kepada Allah. Kedudukan itu dicapai oleh rasa takut. Maka Imam Junaidi yang telah mencapai rasa takutnya kepada Allah betul-betul first class gitu kan, a'la darajat, berkata, ma uhibbu an amuta haitsu a'raf akhafu alla taqbalanil ardu wa aftadih. Gitu. Aku ingin mati ketika aku dalam keadaan tahu ya. Aku dalam keadaan tahu. Ma uhibbu an amuta haitsu a'raf. Aku takut bumi tidak menerimaku dan menyingkap. Ya, iftadah itu apa? Membuka segala keburukan ya.
meningkatnya. La ma uhibbu an amut haitsu a'rab, ya. Aku tidak ingin aku mati, ya, haitsu a'rab, di mana apa, berdasarkan apa yang aku tahu. Ya, karena aku takut bumi tidak menerima dan membuka keburukanku. Jadi mereka yang sudah tinggi itu kedekatannya kepada Allah, itu dia tidak tahu bagaimana dia akhirnya nanti. Ya, dia penuh ketakutan kepada Allah, takut tidak diterima, takut, ya, padahal amalnya banyak. Karena orang yang sampai ke tingkat itu, dia melihat ketaatan dia itu adalah anugerah, takut tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ya, takut gitu. Sehingga mereka mengatakan begini ilustrasinya, Allah punya sifat fa'alu lima yurid, yang dapat melakukan kehendaknya hanya Allah. Allah berkehendak, kenapa kita yang melakukan? Gitu. Ketika orang merasa dia yang melakukan, ya, berarti itu dosa. Kita garuk sendiri itu pas, tapi kalau orang yang garukin mesti nggak pas. Untuk mengetahui itu bini setia apa enggak, coba suruh garukin. Kalau pas terus itu setia tuh bini tuh, ya, garukin yang setia bener nih, pas kayak tangan kita, ya. Kalau gatel garukinnya di mana baik, wah ini bini nggak setia ini. Ya, bercanda itu, bercanda. Ya. Terpulang minta garukin mau bini lagi. Artinya, ya, yang paling dapat melakukan kehendak itu Allah. Maka ketika orang melakukan sudah tidak lagi merasa dia yang melakukan, itu tandanya makbul. Ya, arabtul rabbi bi rabbi, al-arif wal ma'ruf, al-abid wal ma'bud. Mereka menyebutnya fana. Istilah ini disebut fana. Kalau istilah umumnya ya iman, sudah istilah syar'inya. Ya, nggak ada istilah lain. Ya, kenapa? Karena iman itu dikongsi oleh semua. Kita juga iman. Ya. Orang sufi punya istilah yang eksklusif. Kalau kembali ke syariat, ya istilah Al-Quran yang dipakai. Taib. فهذا تاج العارفين وهو من هو في طريق المعرفة لله تعالى خائف من مولاه لدرجة أنه لا يريد أن يموت ببلده حتى لا يفتضح. وقد سئل عن الخوف فقال هو توقع العقوبة مع مجال الأنفاس. Ini seorang sufi tajul arifin. Dia adalah orang yang sudah di jalan ma'rifat, itu takut kepada Allah, sampai ke tingkat dia tidak ingin mati di negerinya, ya, hatta la yaqtadih, supaya jangan dibuka kesalahannya. Ya. Aku tidak ingin mati yang aku tahu, artinya aku tak mau mati di sini, mati di mana-mana lah, yang nggak tahu kalau saya punya salah, gitu. Ya kan nggak mungkin, maksudnya itu kan ungkapan ketakutan, bukan mau mati di mana ya. Yang Allah nggak tahu kita mati di mana, nggak ada kan? Itu kena ungkapan rasa takut aja maksudnya. Ya, maka ketika ditanya tentang rasa takut, tawakkuul uqubah ma'a majaril anfas. Rasa tersiksa itu sepanjang hidupnya. Ya, itu rasa takutnya. Dalam keadaan baik. Ini bukan seperti orang psycho, bukan ya. Kadang-kadang ucapan orang sufi seperti orang psycho. Apa, orang yang punya penyakit psikologi gitu, nafsi ya. Ketakutan aja, bukan. Dia ketakutannya bukan kena tekanan musibah seperti yang kita sebut musibah, bukan. Ya, seperti ketakutan orang dikasih
harta terus oleh orang tuh, harta. Baru dapat udah dikasih lagi tuh harta. Tuh pegang. Aduh, bagaimana ini ya? Seperti begitu. Ya, kalau kita kan emang takut, kena takut lapar, takut miskin, takut disalahin, takut tidak mendapatkan tempat, takut gagal, takut kecewa, takut. Ya. Mereka para anbiya, para wali, lewat udah itu lewat. Bagi dia itu anugerah, bagi dia itu afiah. Ya. Bagi dia itu adalah kesejahteraan. Ketakutannya, dia dikasih makrifat, dia dikasih suhud, dia dikasih kasyaf, dia dikasih Allah. Kenapa? Karena ini Allah punya. Kita itu hamba, hamba itu tidak ada, tidak punya. Ya, ketika dikasih yang ada-ada, yang cahaya-cahaya, yang punya-punya itu Allah. Tapi kita dikasih. Bagaimana amanahnya itu? Maka bagi dia ini bala. Ya, musibah. Orang para murabi itu selalu bilang emang enak. Jadi murabi emang enak. Jadi kiai, tapi orang berebut. Gitu. Malah mereka ketakutan, emang enak. Gitu. Jadi takut, aduh kalau bisa jangan mati di mana Allah tahulah. Ya, supaya tidak ya. Seperti kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tuh. Dia jadi khalifah. Dia nggak mau duduk di istana karena takut ditanya oleh Allah. Maka dia minta tempat rumahnya bukan di rumah istana, di rumah gubuk yang kemarin dipakai tukang sapu istana. Ya, istananya semua isinya masukin ke Baitul Mal, dia tinggal di gubuk. Dan makannya dia makan makanan yang orang paling miskin juga nggak makan makanan dia. Ya. Nggak makan tuh makanan dia. Itu Umar bin Abdul Aziz, belum Umar bin Khattab belum. Ya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Dia pengen niru Sidna Umar bin Khattab, nggak sanggup. Ya. Yang mana pada zaman Sidna Umar bin Abdul Aziz, rakyat itu nggak ada yang miskin, Pak. Sampai dibagi-bagi, siapa yang perlu uang, siapa yang perlu uang, semua pada lari. Ya. Dikasih juga ini uang, pergi, ditinggal. Kenapa? Cukup udah. Ya. Nggak sampai nyetel video praktek bagaimana caranya kalau ya. Udah dapat sembako, bagaimana cara terima kasihnya? Enggak sampai begitu. Ya, itu zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tuh. Akhirnya kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, udah gini, kalau ada orang romannya duduk merengu, termangu sendirian, kasih duit tinggalin. Sampai begitu. Jadi pemerintah itu mau ngasih duit, bukan dia dikejar-kejar orang yang minta, dia ngejar-ngejar, ambil. Gue diomelin sama khalifah ini, ambil. Mati dah gue diomelin sama khalifah. Lah udah cukup. Segitu itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nggak tidur, nggak makan, ketakutan sama Allah dihisab. Jadi lihat, takut itu timbulnya dari mana sebetulnya? Ya. Kita mah udah ibadah ya nggak lupa khusyuk, maksiat pisan, kagak takut pisan. Kita udah di atas wali udah. Ya. Taib wasufi. الصوفية والعارفون بالله تعالى خافوا من الله عز وجل وخوفهم كان بالابتعاد عن المعاصي واجتنابها وفعل الأوامر والمواظفة عليها مع استحضار مراقبة الله تعالى لهم واطلاعه عليهم ومجاهدة أنفسهم وترويضها على الطاعة المقربة لله سبحانه يظهر ذلك من خلال تفريق الإمام الغزالي في الخوف. Naam. Orang sufi yang arif itu takut kepada Allah, ketakutan yang dia menjauhi maksiat. Artinya dia jauhi maksiat, ketakutnya timbul dari situ. Ketakutnya timbul dari melakukan taat dan muwazabah ala taat dan terus menerus.
ketakutan yang timbul dia melakukan ibadahnya muraqabah, musyahadah. Ketakutan yang timbul dia terus melawan nafsu dalam melakukan taat itu untuk mendekatkan kepada, ketakutannya dari situ. Maka dari sini Imam Al-Ghazali membedakan ya, antara takut dalam dua maqam. Naam. Ahaduhuma al-khawfu min 'adzabillah wa sani al-khawfu min Allah. Fa amma al-khawfu minhu fa huwa khawfu al-ulama wa arbabul qulubil 'arifin min sifatihi ma yaqtadi al-haybata wal khawfa wal hadar al-muttali'in 'ala sirri qawlihi wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wa qawlihi 'azza wa jalla ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa amma al-awwal fa huwa khawfu 'umumil khalqi wa huwa hasilun bi asli al-iman bil jannati wan nar wa qawlihi ma jazaa'i wa ta'ati wal ma'siyah wa dha'fihi bi sababil ghaflati wa dha'fu bi sababil ghaflati wa sababi dha'fil iman. Wa amma thani wa huwa 'ala wa huwa a'la fa ayyakuna Allahu huwal makhuf a'ni ay yakhafa al-'abdu al-hijab 'anhu wa yarju al-qurba minhu. Naam, Imam Al-Ghazali membagi takut itu ada dua peringkat. Pertama, takut kepada siksa. Kedua, takut kepada Allah, bukan siksa. Nah, takut yang kepada Allah inilah takutnya aulia, arifin, ulama. Ya. Daripada sifat Allah itu al-haibah wal khawf wal hadar. Ya, karena Allah berfirman wa yuhadzirukumullahu nafsa itu. Jadi ada ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini takut karena ilmu. Ya. Kemudian wa khafuni in kuntum mu'minin, ini khauf. Ya, tadi khasyah. Ini karena iman. Tetapi bagi seorang arifin ya, yang sudah fana, katakan takutnya itu haibah ya, ma yaqtadil haibah. Kalau haibah ini ya khasyah ya khauf ya. Dia merasa bahwa Allah wa yuhadzirukum wallahu nafsah. Allah memperingatkan dia itu ya kepada dirinya. Artinya seolah-olah Allah sudah berada di depan dia ya, sudah memukul pentungan di depannya, itu rasanya sudah. Jadi ketakutan yang tinggi. Nah, adapun yang pertama itu takut dari umumnya makhluk. Itu dari iman kepada surga dan neraka, kepada balasan taat dan maksiat. Maka lemahnya takut disebab ghaflah atau lemahnya iman. Kalau lagi lalai maksiat, takutnya turun karena takutnya memang disebabkan itu. Ya. Adapun yang kedua ini yang lebih tinggi, ini yang dia takuti Allah saja. Ya. Dia takut apa? Takut ditinggalkan Allah. Takut hijab, lupa. Itu yang dia takutin, lupa. Ya, makanya bini kalau lakinya pergi jangan lupa ya bang, gitu. Itu cinta. Ya. Bagian kawin lagi guys, yang penting saya jangan dilupain, kan gitu. Lain tetap, ya, tetap terhormat. Ya, kalau diingat terus. Ya, taib. ولتحقيق القرب منه تعالى لا بد من اقتران الخوف بالرجاء واعتدالهما. Jadi dekat kepada Allah itu mesti ada penyertaan takut dan raja, dan tidak takutnya itu seimbang. Taib. فلا يغلب أحدهما على الآخر بل يجب أن يكونا رفيقين ببعضهما. Tidak mengalahkan takutnya itu lebih dari yang satu dengan yang lain. Betul-betul keduanya menjadi pengiring satu sama lain. Taib. فلا يجوز للمؤمن أن يعتمد على الخوف فقط حتى يخلد من رحمة الله ولا على الرجاء فقط حتى يأمن من عذاب الله بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته كما قال تعالى عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
وقال عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Ini sudah sering kita mengulang-ulang ya. Seorang mukmin tidak takut saja karena putus asa, tidak harap saja ya karena itu akan hancur. Maka antara dua itu seperti dua ayat itu yang sudah kita baca ya selalu. Terus والخوف والرجاء إذا اجتمعا دفع العبد المؤمن إلى العمل وفعل الأسباب النافعة فإنه مع الرجاء يعمل الطاعات رجاء ثوابها ومع الخوف يترك المعاصي خوف عقابها أما إذا يئس من رحمة الله تعالى فإنه يتوقف عن العمل الصالح وإذا أمن من عذاب الله وعقوبته فإنه يندفع إلى فعل المعاصي. Takut dan harap ini mesti bersama. Karena dua-duanya itu mendorong hamba untuk beramal dan melakukan usaha-usaha sebab-sebab yang berguna. Maka dengan rasa harap itu yang mendorong dia beramal taat karena ada mengharap pahala, dan bersama dengan takut itulah yang membuat dia meninggalkan maksiat dan takut disiksa. Maka apabila dia putus asa dari rahmat Allah, dia tidak ada harap, maka berhenti beramal soleh. Ya. Dan orang jika merasa aman dari siksa Allah, maka dia akan kembali kepada perbuatan maksiat yang telah lama ditinggalkan. Dia balik lagi karena rasa takutnya hilang, maka berbuat lagi. Taib. فالخوف إذن مع الرجاء فيمثلان اعتدال النظر والعمل في فهم الدين. Nah ini judul ini saya ambil dari sini ini. Maka takut kalau begitu bersama roja tampil ya, menampilkan i'tidalun nazar wal amal ya. Ya. Apa i'tidal itu? Keseimbangan ya antara teori dan praktek di dalam memahami agama. Taib. Wa kana Imamul Junaidi. وكان الإمام الجنيد رضي الله عنه يقول جامعا بين الخوف والرجاء الخوف من الله يقبضني والرجاء منه يبسطني والحقيقة تجمعني والحق يفرقني. Nah, ini indah nih perkataan Imam Al-Ghazali. Dia menghimpun antara takut dan harap. Takut kepada Allah ini yang membuat dia rasa sempit. Harap kepada Allah ini yang membuat dia rasa lapang, rasa nyaman. Dan adanya takut dan harap itu yang membuat dia menjadi tajma'uni ya, yang menjadi bulat pikiran dan jiwanya untuk Allah ya. Tetapi hak yufarriquni, ketika melihat semuanya dari Allah, itu yang membuat dia menjadi merasa kecil ya, farq pisah makhluk, artinya dia tak berdaya gitu. Nah, jika takut itu membuat aku sempit, maka membuat aku panah dari Allah ya. Taib. Nah, ketika ada roja, dia mengembalikan aku, Allah mengembalikanku kepada diriku. Baik. Ketika khauf dan raja itu seimbang dalam diriku, itulah yang membuat aku hadir ya, di depan Allah. Artinya Allah hadir kepadaku. Baik. Nah, ketika aku melihat bahwa semua dari Allah dan aku hanyalah hamba, farraqani bil haqqi, di situ baru aku menyaksikan diriku ya, asyhadani ghairi, Allah mempersaksikan kepadaku selainku. Faghattani anhu, maka Allah menutupi aku dari selain. Aku merasa bahwa aku dan engkau ya, aku dan engkau ada dua. Asyhadani ghairi faghattani anhu, maka Allah selimuti aku dari rasa aku ada, rasa terpisah dari Allah gitu. Nah, Allah lah yang menggerakkan, tapi Allah tidak menyentuh.
وموحشي غير مؤنسي. Dan yang membuat aku takut, muhishi gitu, tetapi tidak menenteramkanku. فأنا بحضوري أذوق طعم وجودي. Mu'nis ini tidak menyertaiku, unus, tidak bersama, duduk bersamaku. Taib. فأنا بحضوري أذوق طعم وجودي. Allah. فليته أفناني عني فمتعني أو غيبني عنه فروحني. Maka ketika aku hadir, aku merasakan wujudku. Maka di saat itu aku berharap Allah menghilangkanku dariku, ya, agar pamatta'ani, ya, memberikan rasa nikmat tentang ketiadaanku, atau ghayabani anhu parawahani, atau aku tidak merasa diriku ada agar aku merasa nyaman dan tentram. Taib. فرجاء ضروري للمريد السالك وكذلك الخوف ولا يمكنه السير في طريقه دون التمسك بهما معا في تكامل بينهما فلا يغلب أحدهما على الآخر ولا يتمسك بأحدهما دون الآخر بل لا بد أن يجتمعا لتجتمع له المحبة لله عز وجل وتتحقق له المعرفة ويحصل القرب من Allah Ta'ala. Maka roja dan khauf itu merupakan satu yang penting bagi murid yang salik itu. Tidak mungkin dia berjalan tanpa berpegang kepada keduanya sekaligus untuk kesempurnaan dia, ya, antara takut dan harap itu. Tidak boleh satu mendominan dari yang lain, tidak boleh berpegang kepada salah satunya. Mesti dua-duanya an yajtami'a, agar bulat cintanya kepada Allah dan dapat ma'rifat. Kemudian dia mencapai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. وهذا هو هدف الصوفية الذي ابتغوه من وراء سلوك طريق التصوف والتدرج فيها تحقيق هدف أسمى وغاية مسلم هي الوصول إلى معرفة الحق تبارك وتعالى حق والقرب منه والاستئناس به ولا يتحقق للسالكين ذلك إلا بطاعة لله سبحانه وتعالى والمداومة على العبادة والإخلاص فيها والتذلل له جل وعلا مع الإيمان الكامل والتصديق الجازم بأنه تعالى هو مالك كل شيء وبيديه كل شيء وإليه يرجع في كل شيء وهو وحده الموصل لكل شيء جل وعلا. Jadi tujuan sufi yang ingin dicapai di balik suluknya, di balik amaliyah torekot itu, ya, secara tadarruj berangsur-angsur untuk merealisasikan tujuan yang paling agung dan tujuan yang ideal, yaitu mencapai ma'rifat Allah, ya, haqqal ma'rifah, ma'rifat yang betul, wal qurbu minhu, dekat, dan istiqnas, merasa tentram dengan Allah. Dan ini tidak dapat direalisasikan bagi seorang salik melainkan dengan mentaatinya, melakukan ibadah senantiasa ikhlas dan merendah diri kepada Allah, di samping iman yang sempurna, keyakinan yang mantap bahwa Allah pemilik segala sesuatu, di tangannya lah segala sesuatu, dan kepadanya lah kembalinya segala sesuatu itu. Dia sajalah yang menyampaikan, ya, kepada al-musil likulli syai'. Hanya Allah lah yang menyampaikan makhluk ini kepada apapun, kepada segala sesuatu apapun. Maka ma'rifah sifatu man arafal haq bi asma'i. Ma'rifat itu sifat orang yang mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kemudian dia membenarkan, Allah membenarkan muamalahnya. Allah, ya, summa sadaqallahu fi muamalati. Summa mana? Tanaqqa, ya. Memilih yang baik dari sifatnya yang buruk itu dan afatnya. Summa talabil babi wuqufuh, tidak berhenti di pintu Allah itu berdiri. Ya. Wadama bil qalbi i'tikafu, hatinya selalu i'tikaf. Ya. Maka kemudian
Fahadhiyum minallahi ta'ala bijamil iqbali. Maka dia mendapat dari Allah ya keberuntungan ya. Sebabnya karena dia menghadap kepada Allah dengan baik. Sadaqallahu ta'ala fi jami ahwali. Allah membenarkan semua keadaannya. Wan qata'at anu hawajisu nafsih. Bisikan nafsunya sudah putus. Walam yasghi biqalbihi ila khatirin yad'uhu ila ghairi. Hatinya sudah tidak lagi mendengar ada bisikan yang menyeru, yang mengajak kepada selain Allah. Naam. Al-usul ila maqamil ma'rifati yaqtadi tajarrud al-kamil lillahi 'azza wa jalla. Wa takhalluq bil akhlaq al-muhammadiyah wal muwadafah 'ala ta'at wa dawam al-wuquf 'ala bab al-'ali al-kabir. Fa innahu bi qadri al-ma'rifati takunu al-'ubudiyah. Motif saya mengangkat tema ini khauf dan roja ini karena kita sering mendengar di luar ya orang berbicara atas nama tarbiyah di luar, mulai dari anak kecil sampai besar ya, dia mengajarkan anak kecil TK tetapi menggunakan bacaan yang dia baca dari perkataan para aulia untuk sifat mereka membalik roja lebih dulu daripada khauf gitu, dan itu tidak tumbuh ya hati yang jalan menuju kepada Allah. Karena tajribah dari para ulama permulaan yang benar itu takut kepada Allah. Mereka punya dalil itu dari zaman sahabat dari perkataan Sidna Abu Bakar Siddiq. Terus mereka menguraikan pengalamannya bahwa permulaan yang benar takut. Yang dipahami takut kepada Allah ini jangan seperti takut kepada binatang, kepada yang di dunia ini, bukan. Takut kepada Allah dikenalkan tentang sifat asma Allah ini semua dari Allah ini semua. Nabi di Mekah itu bercerita tentang ideologi itu diasupin ke pikiran mereka, asas pikiran bahwa memandang menilai bahwa semua ini adalah asma dan sifat Allah. Ya, maka timbul rasa takut yang dia terus makin mendekat ya. Jangan ditakut-takutin anak kecil, Tuhan itu maha pengasih ya. Dia membaca, diterapkan karena dia sendiri tidak punya khabir, tidak punya khibrah zauqiyah tarbawiyah ya. Maka untuk mencapai maqam ma'rifat itu mesti tajarrud kamilillah, memurnikan tujuan yang total kepada Allah, itu baru itu mencapai ma'rifat. Dan akhlak Nabi, dan terus taat dan wukuf di bab Allah itu, selalu meminta. Sebesar apa ma'rifatnya, sebesar itu juga ubudiyahnya. Naam. وسالك بطريق التصوف يحتاج الى معرفه الله عز وجل لتزداد خشيته له وخوفه منه ورجاؤه فيه وتوكله عليه واخلاصه له، لان القلوب تحب من تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق اليه وتلتذ بقربه وتطمئن الى ذكره بحسب معرفتها بصفاته. Maka seorang salik di torik tasawuf, torik dengan torikoh itu berbeda ya. Torik istilah untuk konsep tasawuf, konsepnya. Torik adalah sejumlah etika yang dimiliki oleh aulia. Torik. Majmu'atul adab itu tariq. Adapun tariqah adalah metodanya. Metode tarbiyahnya itu, bukan konsep. Kalau tariq konsep. Ya, adapun tariq madrasah, tariqah madrasahnya. Maka tariqatus saziliyah. Ya. Itu madrasah Sazili, di mana torik tasawuf dipraktekkan di tariqah itu tasawuf.
Torik itu zaman Puroda, ketika zaman Ijmai itu menjadi tariqah. Semua orang meniru cara orang sufi, maka dia mesti sukhbah kepada orang sufi. Itu tariq. Ya. Dan individual zaman dulu, tarekat itu individual. Tidak ada baju seragam, tidak ada dakwah, zikir mingguan, jadwal, itu tidak ada. Setiap orang datang kepada orang yang mempunyai makrifat untuk mendapatkan makrifat. Kudualah katakan. Sudah setiap orang dengan waktunya, setiap orang dengan jadwalnya, setiap orang dengan ya. Karena memang setiap orang komitmen. Baru oleh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, karena semakin lemahnya setelah proses ya perselisihan yang tajam, kepenatikan yang tinggi antara ulum syariah dan antara sahibul ulum, antara fikih dengan sufi, berantem gak habis-habis, antara fikih dengan pakih. Nah, mulai suasana sudah ya, spiritual umat sudah hancur, maka dibuatlah thariqah ya, dibuka madrasah ya, maka baru ada penerangan tentang adab murid. Apa dulu nggak ada ya, dulu betul-betul alami begitu saja, hanif. Dia mengetahui bahwa agama itu mesti diambil ya, min uqulil ulama wa min qulubihim ya, itu memang sudah begitu tabiatud din sejak mereka mengambilnya dari Rasulullah ya. Tetapi ketika menjadi ilmu sendiri-sendiri, mulai ada maslahat dunia dan kepentingan, mulai berubah ya. Seperti itu. Maka untuk apa makrifat itu? Untuk menambah takut ya kepada Allah, dan harap sekaligus, dan tawakal, ikhlas ya, karena hati itu hanya cinta kepada yang ia kenal, yang ia takuti, yang ia harapkan, yang ia rindui. Itu hati, dan merasa nikmat dengan dekat, tentram mengingatnya. Itu semua tergantung makrifatnya kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wal 'arifu billahi 'azza wa jalla tahullu 'alaihi sakinatu wa tuma'ninatu was-surur wal aman. Fa inna man 'arafa Allah, kama qala al-Imam Al-Junayd, la yusirru illa bihi. Wa man 'arafa Allah ata'ah. Wa man 'arafa nafsahu sa'a biha dhannu. Allah. Wa khafa 'ala hasanatihi alla tuqbal. Allah. Wa man 'arafa Allah 'azza wa jalla 'azzamahu wa habahu fi jami' awamirihi wa nawahihi wa inkasara lahu wa iftaqara ilayhi wa lam yata'allaq qalbuhu bi shay'in ghayrihi subhanahu wa ta'ala wa hadiyun bi qurbihi li'annahu kullama akhlasa al-'abdu fi ta'ati izdada ila Allah taqarruban wa la yazalu 'ala hadhihi hatta yajida halawata qurbihi min Allah fa yattakhidhu min ta'ati wasilatan tuqarribuhu min Allah. Maka orang-orang yang arif itu orang-orang yang jiwanya penuh sakinah, sukun itu tentrem ya, sukun itu aman ya, nggak ada yuziju, nggak ada yang menggoncangkan. Tumakninah ya, nyaman ya, surur gembira ya, aman itu selamat dari segala apapun. Aman itu kita artikan selamat ya, kalau kita aman, selamat dari cacian, dari makian, padahal semuanya menyaci, memaki, dia aman gitu, karena semuanya adalah teguran Allah ya. Orang yang mengenal Allah, kata Imam Junaidi, dia hanya gembira dengan Allah. Orang yang mengenal Allah mentaatinya. Orang yang mengenal Allah selalu dia berburuk sangka kepada dirinya ya, dan berbaik sangka kepada Allah itu, dan dia takut kebaikannya tidak diterima. Orang yang mengenal Allah, keagungan Allah yang maha agung itu yang membuat dia merasa agung itu. Ketakutan dia gitu kepada keagungan Allah itu yang membuat dia merasa agung ya, sehingga dia mendapat mana di semua perintah dan larangannya
dan dia inkisar, sedih karena Allah, perlu kepada Allah, hatinya tidak bergantung kepada selain Allah, karena dia mendapatkan dekat. Semakin ikhlas hamba itu di dalam taat, semakin tambah dekat kepada Allah. Dan terus keadaannya seperti ini, sehingga dia merasakan manisnya dekat, dan taat itu hanya wasilah untuk dekat. Gitu. Jika dia baca Quran, dia ingin baca surat cintanya, katakan begitu. Ketika dia ingin duduk sholat malam, dia cuma ingin bercumbu rayu. Ketika dia mendapat musibah, Allah mencubitnya, menegurnya agar kamu tidak lupa denganku. Jadi nggak ada yang kecewa, merana, sengsara. Maka lagu sakitnya di sini itu terus dibuang sudah, nggak ada. Ya, nggak ada lagu sakitnya tuh di sini tuh. Ya, sampai ditunjuk di sini bang, sakitnya bang. Wah Allah. Ya memang sakitnya di situ, maka dia sakit tuh. Orang sembuh itu nggak ada suaranya. Ya, nggak ada pertikaian di dalam dirinya, nggak ada suara sakit dan nggak ada rasa sakit di dalam dirinya, karena semuanya obat. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.